Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Arfan. Usianya baru menginjak 20 tahun, namun hidupnya sudah penuh dengan penderitaan. Sejak kecil, ia telah menjadi yatim piatu. Ayah dan ibunya meninggal dalam kecelakaan ketika ia masih berusia 5 tahun, meninggalkan Arfan seorang diri di dunia yang kejam. Tanpa sanak saudara yang mau merawatnya, Arfan tumbuh sendiri dalam kerasnya kehidupan. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil peninggalan orang tuanya yang sudah reot dan hampir roboh. Untuk bertahan hidup, ia bekerja serabutan, membantu warga desa dengan pekerjaan ringan seperti mencangkul, mengangkut barang di pasar, atau membersihkan halaman rumah orang lain. Namun, tidak semua orang bersikap baik padanya. Sebagian besar warga desa justru menghindarinya. Setiap Idul Fitri tiba, suasana desa berubah menjadi meriah. Anak-anak berlarian dengan baju baru mereka, sementara orang-orang dewasa sibuk memasak ketupat dan rendang untuk keluarga mereka. Semua rumah dipenuhi suara tawa dan kebahagiaan. Namun, bagi Arfan, Idul Fitri hanyalah hari biasa yang penuh dengan kesepian. Tahun ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, Arfan hanya bisa duduk di depan gubuknya yang sudah lapuk. Dari kejauhan, ia melihat anak-anak lain berlarian dengan gembira, mengetuk pintu rumah-rumah untuk meminta maaf dan mendapatkan uang saku. Wajah mereka dipenuhi senyum bahagia. Arfan menunduk, merasakan perih di hatinya. Tidak ada seorang pun yang datang menemuinya. Tidak ada yang mengajaknya berbicara, apalagi memberikan angpau. Ia pun tidak memiliki pakaian baru untuk dikenakan. Baju lusuh yang menempel di tubuhnya sudah mulai robek dan penuh tambalan. Ketika ia mencoba berjalan ke arah masjid untuk ikut salat Idul Fitri, beberapa orang berbisik dan menatapnya dengan sinis. "Lihat, si yatim piatu itu datang lagi," bisik seorang ibu kepada temannya. "Kenapa dia masih ada di desa ini? Bukankah lebih baik kalau dia pergi saja? Tidak ada gunanya dia di sini," sahut yang lain dengan nada mencemooh. Arfan mendengar semua itu, tetapi ia tidak bisa membalas. Ia hanya menundukkan kepala dan berbalik arah, memilih untuk kembali ke gubuknya. Ia tidak ingin menghabiskan hari yang seharusnya penuh kebahagiaan dengan mendengar hinaan orang-orang. Sampai di rumahnya, Arfan duduk di atas tikar usangnya. Perutnya keroncongan karena sejak pagi ia belum makan. Tidak ada makanan istimewa seperti ketupat atau opor ayam untuknya. Hanya sepotong roti kering yang ia temukan di dapurnya yang hampir kosong. Mata Arfan berkaca-kaca. Ia bertanya dalam hati, apakah aku akan selalu sendirian seperti ini? Apakah aku tidak berhak merasakan kebahagiaan seperti orang lain di hari yang suci ini? Malamnya, ketika langit dipenuhi gemerlap bintang, Arfan masih duduk termenung. Ia memandang ke arah rumah-rumah yang masih ramai dengan suara tawa dan canda. Di dalam hatinya, ia berharap suatu hari nanti Idul Fitri tidak lagi menjadi hari yang menyakitkan baginya. Pagi setelah Idul Fitri, Arfan masih merasakan perih di hatinya. Semalam ia tidur dengan perut lapar dan hati yang penuh kesedihan. Ia sudah terbiasa dengan kesepian, tetapi setiap kali Idul Fitri tiba, luka di hatinya kembali terbuka. Melihat orang-orang merayakan kebahagiaan bersama keluarga, sementara ia hanya bisa duduk sendirian, membuatnya semakin merasa tidak berharga. Hari itu, Arfan memutuskan untuk pergi ke pasar desa. Biasanya setelah Lebaran, banyak orang masih sibuk berbelanja untuk acara halal bihalal atau sekadar membeli keperluan rumah tangga. Arfan berharap ada pekerjaan yang bisa ia lakukan, meskipun hanya sekadar membantu pedagang mengangkat barang atau membersihkan lapak mereka. Namun, ketika ia sampai di pasar, tidak ada satupun orang yang bersedia memberinya pekerjaan. "Kami tidak butuh bantuanmu, Arfan," kata seorang pedagang dengan nada ketus. "Pergi saja. Jangan buat pelangganku takut melihat penampilanmu yang lusuh itu," tambah yang lain. Arfan menelan ludah dan menahan air matanya. Ia berjalan pelan meninggalkan pasar. Langkah kakinya berat, seakan seluruh dunia menolaknya. Ia merasa semakin kecil, semakin tak berarti. Setelah beberapa jam berjalan tanpa tujuan, perutnya kembali berbunyi. Ia duduk di trotoar dekat jalan utama desa, berharap ada orang baik hati yang memberinya sedikit makanan. Namun, orang-orang hanya melewatinya begitu saja. Beberapa bahkan memandangnya dengan tatapan jijik. Saat itulah sebuah mobil mewah mengkilap dengan kaca yang tertutup rapat. Beberapa saat kemudian, pintu mobil terbuka dan seorang pria paruh baya keluar. Pria itu mengenakan pakaian rapi dan bersih, dengan wajah yang teduh dan penuh wibawa. Arfan terkejut ketika pria itu berjalan mendekatinya. "Nak, kenapa kau duduk di sini sendirian?" Suara pria itu terdengar lembut, berbeda dari suara orang-orang desa yang sering mencemoohnya. Arfan menundukkan kepala, tidak berani menatap pria itu. Saya hanya sedang beristirahat, Pak," jawabnya pelan. Pria itu mengamati Arfan dengan tatapan penuh iba. Dari pakaiannya yang lusuh dan wajahnya yang penuh kesedihan, ia bisa menebak bahwa pemuda ini telah melewati banyak penderitaan. "Kau sudah makan?" tanyanya lagi. Arfan menggeleng. Tanpa banyak bicara, pria itu mengulurkan tangan. "Ayo ikut denganku. Kita makan bersama." Arfan terkejut. Belum pernah ada orang yang mengajaknya makan dengan cara seperti ini. Biasanya, jika ada orang baik hati yang memberinya makanan, mereka hanya melemparkannya begitu saja, seolah ia seekor anjing liar. Tapi pria ini berbeda. Setelah ragu sejenak, Arfan akhirnya menerima uluran tangan pria itu. Ia bangkit dengan perlahan, dan pria itu membawanya masuk ke dalam mobil.
Sepanjang perjalanan, Arfan merasa canggung. Ia tidak terbiasa berada di dalam mobil semewah ini. Ia duduk dengan hati-hati di kursi yang empuk, takut mengotori mobil itu dengan pakaiannya yang kotor. "Namaku Harun," kata pria itu, mencoba mencairkan suasana. "Aku seorang pengusaha. Kebetulan aku sedang berkunjung ke desa ini untuk urusan bisnis." Arfan hanya mengangguk. "Siapa namamu, Nak?" "Arfan, Pak," jawabnya lirih. Pak Harun tersenyum. "Arfan, kau bisa memanggilku Om Harun." Arfan kembali terkejut. Sudah lama tidak ada orang yang berbicara padanya dengan begitu ramah. Setelah beberapa menit perjalanan, mobil berhenti di sebuah restoran besar di pinggir kota. Arfan semakin merasa tidak percaya. Restoran ini jauh lebih mewah dari warung-warung yang pernah ia datangi. Pelayan menyambut mereka dengan ramah. Arfan merasa canggung saat berjalan di dalam restoran itu, takut tatapan orang-orang akan menyudutkannya lagi. Namun, Pak Harun menepuk bahunya dengan lembut. "Jangan khawatir, Nak. Kau bersamaku sekarang." Mereka duduk di meja yang cukup besar. Pak Harun memesan berbagai makanan lezat, ayam bakar, sup daging, nasi hangat, dan berbagai hidangan yang belum pernah Arfan rasakan sebelumnya. "Silakan makan, Arfan," kata Pak Harun dengan senyum hangat. Arfan ragu-ragu. "Pak, saya tidak bisa menerima semua ini. Saya..." Pak Harun menggeleng. "Makanlah, Nak. Jangan ragu. Aku ingin kau menikmati makanan ini." Dengan tangan gemetar, Arfan mengambil sendok dan mulai menyuapkan makanan ke mulutnya. Begitu rasa makanan itu menyentuh lidahnya, matanya berkaca-kaca. Sudah bertahun-tahun ia tidak merasakan makanan seenak ini. Pak Harun mengamati Arfan dengan perasaan iba. Ia bisa melihat bagaimana pemuda ini telah melalui banyak kesulitan dalam hidupnya. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang spesial pada Arfan. Setelah mereka selesai makan, Pak Harun kembali menatap Arfan dengan serius. "Nak, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Ceritakanlah bagaimana hidupmu selama ini." Arfan terdiam sejenak. Tidak pernah ada orang yang benar-benar ingin mendengar kisah hidupnya. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Pak Harun yang membuatnya merasa nyaman. Dengan suara pelan, Arfan mulai menceritakan segalanya. Tentang bagaimana ia kehilangan orang tuanya, bagaimana ia hidup sendiri, bagaimana ia dihina dan diasingkan oleh warga desa, dan bagaimana setiap Idul Fitri ia selalu merasakan kesepian. Pak Harun mendengarkan dengan seksama. Setiap kata yang keluar dari mulut Arfan membuatnya semakin yakin bahwa pemuda ini memiliki hati yang kuat, meskipun dunia telah memperlakukannya dengan tidak adil. Setelah Arfan selesai bercerita, Pak Harun menghela napas panjang. "Nak, kau telah melewati banyak hal dalam hidupmu. Tapi aku percaya, hidupmu tidak akan selamanya seperti ini." Arfan menatap Pak Harun dengan bingung. "Apa maksud Bapak?" Pak Harun tersenyum. "Bagaimana jika aku menawarkanmu sebuah kehidupan baru? Aku ingin membantumu, Arfan. Aku ingin mengangkatmu sebagai anak angkatku." Mata Arfan membelalak. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Apakah Bapak serius?" Suaranya gemetar. Pak Harun mengangguk. "Ya, Nak. Aku ingin kau menjadi bagian dari keluargaku. Aku tidak ingin melihatmu terus menderita." Air mata mulai mengalir di pipi Arfan. Ia tidak pernah membayangkan ada seseorang yang ingin menerimanya, apalagi sebagai anak angkat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arfan merasakan sesuatu yang hangat di hatinya, harapan. Arfan masih tak percaya dengan apa yang baru saja ditawarkan oleh Pak Harun. Seorang pria kaya raya yang baru dikenalnya, ingin mengangkatnya sebagai anak angkat. Ini seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Dengan suara bergetar, Arfan bertanya, "Pak, apakah Bapak serius? Saya hanya seorang yatim piatu tanpa keluarga, tanpa pendidikan, tanpa apapun. Mengapa Bapak ingin mengangkat saya menjadi anak angkat?" Pak Harun tersenyum hangat. "Arfan, aku melihat sesuatu dalam dirimu. Kau anak yang kuat, sabar, dan tidak pernah menyerah meski dunia memperlakukanmu dengan kejam. Aku sendiri tidak memiliki anak, dan aku ingin memberi kesempatan kepada seseorang yang pantas mendapatkannya. Aku percaya, kau adalah orang itu." Mata Arfan berkaca-kaca. Tidak ada seorang pun yang pernah menganggapnya berharga seperti ini. Ia merasa hatinya yang selama ini dingin mulai menghangat. "Jika kau bersedia," lanjut Pak Harun, "aku akan membawamu ke rumahku. Kau akan mendapatkan pendidikan yang layak, pakaian yang pantas, dan kehidupan yang lebih baik. Tapi lebih dari itu, aku ingin memberimu keluarga." Arfan menunduk, tak mampu menahan air matanya. Selama ini, ia selalu berharap ada seseorang yang bisa menerimanya, yang bisa menyayanginya seperti keluarga. Dan kini, harapan itu benar-benar ada di hadapannya. Dengan suara lirih, Arfan berkata, "Saya bersedia, Pak. Saya bersedia." Pak Harun tersenyum, lalu menepuk pundaknya dengan lembut. "Mulai sekarang, panggil aku ayah." Arfan terisak. Kata, "ayah," terasa begitu asing baginya, tetapi juga begitu hangat. Sejak hari itu, hidupnya benar-benar berubah. Hidup baru dimulai. Pak Harun membawa Arfan ke rumahnya, sebuah mensyahan megah di kota. Saat pertama kali melihatnya, Arfan merasa kecil. Rumah itu jauh lebih besar dari gubuk reot tempatnya tinggal selama ini.
Seorang wanita berusia sekitar 50 tahun menyambut mereka di pintu. "Selamat datang, Nak Arfan," katanya dengan lembut. "Ini Bu Rini, pengurus rumah kami," kata Pak Harun. "Mulai sekarang, kau juga bagian dari keluarga ini." Arfan merasa canggung, tetapi juga hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia disambut di sebuah rumah dengan penuh kasih sayang. Hari-hari berikutnya, hidup Arfan berubah drastis. Ia mendapatkan pakaian baru yang layak, makanan yang enak setiap hari, dan yang paling penting, pendidikan. Pak Harun mendaftarkannya ke sebuah universitas swasta ternama. Meski awalnya Arfan merasa minder karena latar belakangnya yang sederhana, ia bertekad untuk belajar dengan giat. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya pantas mendapatkan kesempatan ini. Setiap hari, ia belajar dengan tekun, mengikuti kelas dengan serius, dan bahkan mulai mendapatkan teman baru yang menerima dirinya apa adanya. Pak Harun juga mulai mengajarkan Arfan tentang bisnis. Ia mengajak Arfan ke kantornya, mengenalkannya pada dunia kerja, dan perlahan-lahan membimbingnya menjadi seorang pengusaha muda. "Bisnis bukan hanya soal uang, Arfan," kata Pak Harun suatu hari. "Bisnis adalah soal bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain." Arfan mendengarkan dengan seksama. Ia ingin menjadi seperti ayah angkatnya, seseorang yang sukses, tetapi juga berhati baik. Waktu berlalu dengan cepat. Arfan yang dulu seorang pemuda miskin yang diasingkan oleh masyarakat, kini telah menjadi seseorang yang berbeda. Ia tidak lagi mengenakan pakaian lusuh, tidak lagi tidur dalam kelaparan, dan yang terpenting, ia tidak lagi merasa sendirian. Namun, meski kehidupannya telah berubah, ia tidak pernah melupakan masa lalunya. Ia tahu betapa sulitnya hidup sebagai seorang yatim piatu yang tak memiliki siapa-siapa. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, ia akan membantu orang-orang yang bernasib sama seperti dirinya dulu. Tahun-tahun berlalu, Arfan kini telah berubah menjadi sosok yang sangat berbeda. Dari seorang anak yatim piatu yang diabaikan dan dihina, ia telah menjelma menjadi seorang pemuda yang sukses, cerdas, dan berwibawa. Di bawah bimbingan Pak Harun, Arfan belajar banyak tentang bisnis dan kepemimpinan. Ia tidak hanya menyelesaikan pendidikannya di Universitas Pak Harun, Arfan belajar banyak tentang bisnis dan kepemimpinan. Ia tidak hanya menyelesaikan pendidikannya di universitas dengan hasil yang gemilang, tetapi juga mulai ikut serta dalam menjalankan perusahaan keluarga Pak Harun. Keuletan dan kerja kerasnya membuatnya diakui oleh banyak orang, bahkan di dunia bisnis yang penuh persaingan. Namun, meski telah menjadi bagian dari dunia yang lebih baik, Arfan tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia masih ingat betapa perihnya hidup sendirian tanpa keluarga, betapa sakitnya dihina dan diasingkan oleh orang-orang di desanya dulu. Setiap kali Idul Fitri tiba, ia selalu teringat bagaimana dulu ia hanya bisa duduk sendirian di depan rumah reotnya, mendengar tawa kebahagiaan orang lain tanpa bisa merasakannya sendiri. Kenangan itu membuatnya bertekad untuk melakukan sesuatu. Kembali ke desa yang pernah menolaknya. Suatu hari, menjelang Idul Fitri, Arfan berbicara kepada Pak Harun. "Ayah, tahun ini aku ingin kembali ke desa tempat aku dibesarkan." Pak Harun menatapnya dengan lembut. "Kau yakin, Nak? Mereka yang dulu menyakitimu, apakah kau sudah memaafkan mereka?" Arfan tersenyum kecil. "Aku tidak ingin membalas dengan kebencian, Ayah. Aku ingin menunjukkan bahwa aku tidak menyimpan dendam. Aku ingin memberi mereka pelajaran tentang arti kebaikan." Pak Harun mengangguk bangga. "Itu keputusan yang bijak, Nak. Lakukanlah apa yang menurut hatimu benar." Beberapa hari sebelum Idul Fitri, Arfan kembali ke desanya. Ia datang dengan mobil mewah dan membawa serta beberapa truk berisi bahan makanan, pakaian, dan amplop berisi uang untuk dibagikan kepada warga desa. Saat mobilnya memasuki desa, orang-orang terkejut. Mereka tidak mengenali Arfan pada awalnya. Namun, ketika ia keluar dari mobil dan berdiri di tengah-tengah mereka, bisik-bisik mulai terdengar. Itu Arfan, bukan? Benarkah? Si yatim piatu yang dulu kita hina. Dia sekarang jadi orang kaya." Warga desa yang dulu sering menghina dan mengucilkannya kini merasa malu. Mereka menundukkan kepala, tidak berani menatap Arfan langsung. Mereka ingat bagaimana mereka pernah memperlakukannya dengan buruk, mengusirnya dari masjid, menolak memberinya pekerjaan, bahkan menganggapnya sebagai pembawa sial. Namun, Arfan hanya tersenyum. Ia tidak datang untuk membalas dendam. "Dulu, aku memang hanyalah seorang yatim piatu yang hidup sebatang kara," kata Arfan dengan suara tenang. "Aku tidak memiliki siapa-siapa, tidak memiliki makanan, tidak memiliki pakaian yang layak. Dan kalian semua tahu itu." Beberapa orang menundukkan kepala semakin dalam. Mereka merasa bersalah. "Tapi aku tidak pernah menyimpan dendam pada kalian," lanjut Arfan. "Aku tahu, manusia bisa berubah. Dan aku di sini bukan untuk mengungkit masa lalu, tetapi untuk berbagi kebahagiaan." Arfan kemudian mulai membagikan paket sembako, pakaian, dan uang kepada warga desa. Anak-anak yang dulu menertawakannya kini menerima angpau darinya dengan mata berbinar. Para orang tua yang pernah mengabaikannya kini meneteskan air mata melihat kebaikan hatinya. "Kenapa kau melakukan ini untuk kami, Arfan?" tanya seorang warga dengan suara bergetar. "Kami dulu tidak pernah memperlakukanmu dengan baik." Arfan tersenyum lembut. "Karena aku tahu bagaimana rasanya hidup dalam kesulitan. Dan aku tidak ingin ada orang lain yang merasakan apa yang pernah aku rasakan."
Kebaikan Arfan menyentuh hati banyak orang. Perlahan, warga desa mulai menangis dan meminta maaf padanya. Maafkan kami, Arfan. Kami telah buta oleh kesombongan kami sendiri. Arfan mengangguk. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari untuk saling memaafkan. Matahari mulai terbenam, dan desa itu yang dulunya penuh dengan kesombongan dan ketidakpedulian kini berubah menjadi tempat yang lebih hangat. Orang-orang yang pernah mencemooh Arfan kini mengakui kebaikan hatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arfan merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Ia tidak lagi menyimpan luka, tidak lagi merasa terasing. Ia telah membalas dendam, tetapi bukan dengan kebencian, melainkan dengan kebaikan. Matahari bersinar hangat, menyelimuti desa kecil yang dulu menjadi saksi penderitaan Arfan. Namun, kali ini berbeda. Arfan tidak lagi duduk sendirian di depan rumah reotnya, tidak lagi merasa terasing dan lapar. Hari ini, ia kembali ke desa bukan sebagai pemuda yang dihinakan, tetapi sebagai seseorang yang membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Setelah salat ID di masjid desa, Arfan berdiri di tengah lapangan, ditemani oleh Pak Harun yang juga ikut datang ke desa untuk merayakan hari kemenangan bersama. Warga desa berkumpul, menatap Arfan dengan tatapan penuh haru dan penyesalan. Dulu, aku selalu merasa Idul Fitri adalah hari yang menyakitkan, kata Arfan dengan suara yang tenang namun berwibawa. Hari yang seharusnya penuh kebahagiaan, tapi bagiku hanyalah hari biasa yang penuh kesedihan. Aku tidak punya keluarga untuk berkumpul, tidak punya baju baru, tidak punya makanan yang layak. Beberapa warga menundukkan kepala, merasa malu mengingat bagaimana mereka pernah membiarkan Arfan mengalami kesulitan itu sendirian. Tapi hari ini berbeda, lanjut Arfan dengan senyum lembut. Hari ini, aku ingin memastikan bahwa tidak ada seorang pun di desa ini yang merasakan kesepian dan kelaparan seperti yang pernah aku rasakan dulu. Dengan isyarat tangan, Arfan memerintahkan para pekerja yang ia bawa untuk membagikan ratusan paket sembako dan baju baru kepada semua warga desa. Anak-anak yang dulu tidak pernah mengajaknya bermain kini menerima angpau berisi uang dari tangannya sendiri. Wajah mereka berbinar penuh kebahagiaan. Tidak perlu takut atau malu menerimanya, kata Arfan. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan. Hari kemenangan ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang bagaimana kita bisa membuat orang lain tersenyum. Tangis haru mulai terdengar dari beberapa warga. Beberapa di antaranya mendekati Arfan, menggenggam tangannya dengan erat. Maafkan kami, Arfan, kata seorang lelaki tua. Kami dulu buta. Kami tidak melihat kebaikanmu. Kami telah berlaku tidak adil kepadamu. Arfan tersenyum dan menepuk bahu lelaki itu. Hari ini adalah hari untuk saling memaafkan. Pak, aku tidak pernah menyimpan dendam. Pak Harun, yang menyaksikan semua itu, merasa bangga. Ia melihat bagaimana anak angkatnya telah tumbuh menjadi pria yang penuh kebijaksanaan. Ketika matahari semakin tinggi, desa itu berubah menjadi tempat yang penuh kebahagiaan. Orang-orang yang dulu saling menjauh kini saling berpelukan, berbagi makanan, dan menikmati momen kebersamaan. Sore harinya, saat semua orang telah menerima bagiannya, seorang anak kecil mendekati Arfan dengan tatapan penasaran. Kak Arfan, kenapa kakak masih mau baik sama mereka? Mereka dulu jahat sama kakak, kan? Arfan tersenyum, lalu berjongkok agar sejajar dengan anak itu. Karena membalas kebencian dengan kebencian hanya akan membuat kita terus terjebak dalam lingkaran yang sama. Tapi jika kita membalas dengan kebaikan, kita bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Anak itu tersenyum polos, lalu berlari kembali ke teman-temannya. Malamnya, setelah semua acara selesai, Arfan berdiri di depan rumah lamanya. Meski kini ia telah memiliki rumah mewah di kota, hatinya tetap terikat dengan rumah kecil yang dulu menjadi tempat ia bertahan hidup dalam kesepian. Pak Harun menghampirinya. Apa kau bahagia, nak? Arfan mengangguk. Ya, ayah. Hari ini aku benar-benar merasa menang. Pak Harun tersenyum dan menepuk pundak Arfan. Kau telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kau membuktikan bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang kekayaan atau kekuasaan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain. Arfan menatap langit malam yang penuh bintang. Hari itu, ia tidak hanya memenangkan hatinya sendiri, tetapi juga hati orang-orang yang dulu menolaknya. Kini, Idul Fitri tidak lagi menjadi hari yang menyakitkan baginya. Sebaliknya, hari raya itu menjadi hari yang paling indah, hari di mana ia bisa berbagi kebahagiaan dengan orang